Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, kita sekarang akan mempelajari tentang berita, ya. Kenapa ini penting untuk dipelajari? Karena sekarang banyak sekali media yang menyampaikan berita-berita dan kita harus bisa memfilter berita tersebut. Ya, kenapa difilter? Supaya kita tidak gampang termakan oleh berita-berita hoax dan kita tidak gampang tertipu oleh berita-berita yang disampaikan, yang berita tersebut berasal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk ke arah definisi berita. Ya, berita itu adalah informasi seputar peristiwa atau kejadian, ya, seputar peristiwa atau kejadian yang luar biasa, yang terjadi pada sewaktu-waktu. Artinya apa? Aktual, barusan. Kalau orang bilang ya, istilahnya itu dalam lagi viral, seperti itu berita. Jadi informasi tentang satu peristiwa yang luar biasa itu luar biasa, ya, yang terjadi pada suatu waktu. Atau dalam kurung salah satu syaratnya itu adalah aktual. Kalau berita itu kejadian di tahun 2016, itu bukan berita lagi namanya, ada namanya yang lain. Jadi ada orang yang menggali peristiwa di tahun 1945 atau di tahun 1970 itu sudah tidak masuk kategori berita lagi, tapi masuk dalam kategori ranah penelitian lain lagi, sudah bukan masuk kategori berita. Berita itu sekarang, waktu sekarang, aktual, ya, waktu sekarang aktual, yang terjadi sekarang, lagi hangat-hangatnya, lagi viral-viralnya. Baik, itu berita. Jadi apa? Informasi seputar peristiwa atau kejadian yang luar biasa yang terjadi pada satu waktu aktual, baru-baru ini. Gitu. Itu tentang masalah teks berita. Oke. Yang selanjutnya itu adalah unsur dari teks berita. Biasanya unsur ini kalau di MI, di SD atau di tempat lain itu biasa menggunakan unsur 5W1H. Tapi di sini Pak Ulun menggunakan unsur adik Simba. Apa sama saja, Pak? Sama. Ya, sama saja. Unsur adik Simba itu sama saja. Artinya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini unsur berita. Ini unsur untuk apa sih, Pak? Ini unsur untuk memudahkan kalian dalam menyimpulkan berita. Jadi kalau kalian setelah membaca berita, setelah mendengarkan berita, ketika kalian ditanya apa sih itu isinya, di mana coba peristiwanya, kapan terjadinya, atau siapa orang-orang yang ada dalam kejadian tersebut, mengapa kok bisa terjadi, dan bagaimana kronologisnya, itu nanti harus bisa dijawab oleh seseorang yang selesai membaca atau mendengarkan berita. Ya, gitu ya. Jadi untuk berita itu seperti itu. Unsurnya seperti itu. Jadi unsurnya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa unsur berita sama? Biasanya ada satu atau dua unsur yang menonjol dalam berita. Menonjol bagaimana, Pak? Menonjol itu artinya yang ditonjolkan. Begini. Kalau masalah artis, berita tentang artis, sebenarnya untuk kejadiannya biasa-biasa saja. Banyak yang terjadi, artis yang sedang hamil, artis yang menikah, biasa saja. Kiri kanan kita juga banyak orang menikah, tapi karena dia artis, maka itu layak untuk diberitakan. Berarti di sini unsur yang menonjol apa? Unsur yang menonjol itu adalah unsur siapa. Ya. Atau ada kejadian besar, tanah longsor, atau mungkin likuifaksi, atau mungkin banjir bandang. Oh, berarti itu yang dominan atau yang menonjol itulah unsur apa.
Gini ya. Oke, baik. Kita selesai untuk masalah unsur. Untuk yang selanjutnya kita berbicara tentang bahasa. Bahasa yang digunakan dalam berita itu harus bahasa yang baku. Kenapa? Untuk menghindari kesalahpahaman. Karena kalau itu bukan bahasa baku, maka sangat berpotensi, sangat mungkin orang akan salah paham tentang apa yang kita sampaikan. Karena berita ini masuk ke dalam kategori bahasa jurnalistik, ragam bahasa jurnalistik, maka ada beberapa ciri dasar dalam bahasa jurnalistik. Yang pertama, cirinya itu singkat, tidak bertele-tele, ya, singkat, padat, lugas. Lugas itu apa adanya sudah, tidak dibuat-buat, tidak didramatisir, tidak dialay-alaikan, tidak diromantiskan. Itu ya, lugas. Ketika menarik, keempat itu menarik. Maksudnya menarik bagaimana? Menarik itu ya apa ya? Menarik itu berarti ini bisa membuat orang ingin mengetahui apa yang kamu sampaikan, apa yang kalian sampaikan. Dan yang terakhir, unsurnya dari bahasa jurnalistik itu adalah sederhana. Baik, kita lanjut ya. Di sini ini untuk mengajar untuk mempelajari kita bagaimana cara kita bertanggung jawab. Jadi kalau kalian nanti sebagai penulis atau pemberi berita, kalian yang menulis berita itu harus bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan. Kenapa? Karena ini untuk menghindari berita-berita bohong atau yang bisa dikenal dengan berita hoax. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh mengurangi. Sampaikan berita itu apa adanya, sampaikan kejadian itu apa adanya. Ya, tidak diberarti. Ini adalah kode etik atau yang harus dilakukan seorang penulis dalam menyampaikan berita. Ini. Baik, ini adalah yang terakhir sebagai pengantar saya untuk pelajaran 1 tentang teks berita. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, ada yang mengganjal, silakan Terima kasih.